Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada sesi kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan bab terakhir yaitu bab Islam Rahmatan lil Alamin. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Novriko Putra Fabrizi dan rekan saya Rifki Dava Kaude dan juga Randy. Yang terakhir ada Reza Dwi Pangestu. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Rifki untuk membahas tentang definisi rahmatan lil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian Islam rahmatan lil alamin. Aku akan bagi jadi tiga bagian. Pertama yaitu pengertian Islam, pengertian rahmatan, dan pengertian lil alamin. Pertama yaitu pengertian Islam. Pengertian Islam sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Islam, yang berarti patuh dan sejahtera. Dengan kata lain, Islam sendiri dapat diartikan yakin dan tunduk kepada petunjuk dan perintah Allah. Sedangkan secara etimologi, Islam adalah tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kebesaran dan keagungan keagungannya. Di samping itu, kita diharuskan melakukan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Berikutnya yaitu pengertian rahmatan. Pengertian rahmatan sendiri bermaksud belas kasih ataupun kebaikan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu lil alamin. Lil alamin sendiri berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu lil alamin yang artinya alam semesta yang mencakup bumi beserta isinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep Islam rahmatan lil alamin. Pernyataan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin ini dapat kita telusuri di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang memiliki arti kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari ayat ini kita dapat ketahui bahwasannya Islam itu datang, kehadiran Islam itu bukan sebagai bencana apalagi datang sebagai malapetaka, namun sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Islam itu datang sebagai pemberi kesejahteraan, pemberi kebahagiaan, pemberi kerukunan, dan lain sebagainya. Nah, di era kontemporer ini, tantangan besar umat Islam masa kini adalah Islam belum lagi terwujud risalahnya, yaitu dapat kita pahami bahwasannya sekarang mulai terkikisnya keimanan dari para remaja penganut agama Islam. Ia belum lagi menjadi rahmat bagi manusia dan sesamanya. Nah, karenanya kita harus mengadakan koreksi total terhadap cara-cara hidup kita, baik dalam bidang ubudiyah atau mengabdikan diri, maupun dalam bidang muamalah, yaitu interaksi hidup sesama umat. Nah, untuk menerapkan konsep ini, kita harus pahami dulu bahwa ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu umat Islam dilarang menjadi umat pengekor, tetapi sebagai pengendali. Yang kedua, tidak pula boleh menjadi gerobak yang ditarik kemana-mana, tetapi sebagai lokomotif yang menarik dan bertenaga besar. Yang terakhir, ketiga, Islam tidak condong ke barat dan tidak pula miring ke timur, tapi Islam tampil ke tengah-tengah, mengajak seluruh benua, ras, dan bangsa untuk berkiblat kepadanya. Nah, Islam seperti yang kita ketahui adalah Islam agama yang datang paling akhir, yaitu sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Dan saat ini Islam adalah agama terbesar nomor 2 di dunia. Maka dengan besarnya pengaruh jumlah umat yang begitu besar, setidaknya para umat Islam seharusnya bisa berdampak untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Mulai dari hal terkecil itu mungkin kita bisa berbuat baik pada alam dengan tidak merusak, itu juga sudah menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat rahmatan lil alamin. Hakikat rahmatan lil alamin adalah konsep yang sering dikaitkan dengan Islam dan mencerminkan makna dari misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Istilah rahmatan lil alamin berasal dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makna dari ayat ini mencakup beberapa poin penting. Yang pertama,
kasih sayang, dan kebaikan untuk semua. Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa pesan kasih sayang dan kebaikan tidak hanya untuk umat muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia dan bahkan alam semesta. Kedua ada universalitas Islam. Ajaran Islam tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi ditunjukkan untuk semua orang tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan kasih sayang adalah universal dan berlaku untuk semua umat manusia. Ketiga, penghargaan terhadap kehidupan Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk. Ini termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Dengan kata lain, rahmatan lil alamin adalah tentang bagaimana ajaran Islam dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi seluruh dunia. Konsep ini mendorong umat muslim untuk menjadi agen perubahan yang positif, menyebarkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh rahmatan lil alamin bagi umat non-muslim. Konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dalam Islam memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga bagi non-muslim. Berikut beberapa aspek pengaruhnya. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Ajaran Islam yang diwakili oleh konsep rahmatan lil alamin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia untuk semua orang tanpa memandang agama. Ini mencakup hak hidup, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Yang kedua, keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang didorong oleh konsep rahmatan lil alamin mendorong umat muslim untuk memperlakukan semua orang dengan adil. Hal ini termasuk dalam konteks ekonomi di mana semua individu termasuk non-muslim berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam transaksi dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kehidupan harmonis dan damai. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan semua orang, termasuk non-Muslim. Ini mencakup penghormatan terhadap tetangga, kerjasama dalam masyarakat, dan usaha bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Keempat, ada perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari rahmat bagi seluruh alam. Non-Muslim juga mendapatkan manfaat dari upaya umat Muslim dalam menjaga kelestarian alam, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk semua makhluk hidup. Kelima, ada pelayanan kemanusiaan dan bantuan sosial. Banyak inisiatif kemanusiaan dan bantuan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, termasuk bantuan kepada non-Muslim. Contohnya ada lembaga amal dan organisasi kemanusiaan Muslim yang memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, konsep rahmatan lil alamin mencerminkan ajaran Islam yang inklusif dan universal, yang mengajak umat Muslim untuk menjadi rahmat dan membawa kebaikan kepada seluruh manusia, termasuk non-Muslim. Ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan harmonis, di mana semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, dapat hidup bersama dalam kedamaian dan saling menghormati. Baik, di sini saya akan membahas prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu berkemanusiaan atau disebut al-insaniyah. Kemanusiaan atau insaniyah maksudnya adalah bahwa Islam sesuai dan selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Pembebanan ibadah, hukum, perintah, dan larangan dalam syariat Islam pasti sesuai dan selaras dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Allah berfirman, kami tidak akan menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Surah Syad ayat 27. Yang kedua yaitu mendunia, atau disebut al-alamiah. Yang dimaksud dengan mendunia atau global adalah bahwa syariah Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi wilayah tertentu, suku ras, dan bangsa tertentu atau iklim serta geopolitik tertentu. Syariah Islam mengajarkan tolong-menolong global antara manusia dan memelihara lingkungannya. Sebaliknya, syariah Islam mengharapkan permusuhan antara manusia dimanapun mereka berada di dunia ini tanpa memandang suku ras
agama, warna kulit, dan bangsanya selama tolong-menolong itu untuk kebaikan dan maslahat manusia. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga itu komprehensif atau disebut asyumul. Komprehensif atau syumul adalah keseluruhan atau totalitas ajaran syariah Islam meliputi seluruh atau semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sumulia syariah Islam bermakna bahwa syariah ini ditujukan dan diterapkan untuk semua jenis kelamin dan fase hidup manusia, laki dan perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, masa sulit dan masa lapangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki. Terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip keempat yaitu al-waqiyah. Al-waqiyah sendiri berbeda dengan paham barat materialis yang berarti bahwa orang orang percaya jika sesuatu dapat dilihat atau memiliki fisik. Sedangkan kalau di pandangan Islam sendiri al-waqiyah berarti kita mempunyai kemampuan untuk memahami kondisi alam dan juga manusia yang mengakibatkan kita bisa tahu batasan kita dan juga tahu kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita lemah, makanya di Islam sendiri itu agama yang lumayan fleksibel yang bisa berhubungan dengan prinsip keenam dari rahmatan lil alamin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kelima dari rahmatan lil alamin, yaitu toleransi dan memudahkan. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu toleransi. Toleransi adalah membebaskan seseorang untuk melakukan sesuatu apa yang ingin dia lakukan. Nah, sebenarnya toleransi ini adalah kata yang komprehensif, tidak positif dan tidak negatif. Dia membutuhkan variabel lain untuk dikatakan positif ataupun negatif. Jika tidak ada variabel lain, toleransi itu akan menciptakan paradoks toleransi. Saya akan beri contoh paradoks dari toleransi sendiri. Saya adalah orang yang toleran kepada umat beragama lain. Nah, teman saya, Reza, adalah orang yang intoleran kepada agama lain. Jika saya tidak toleran kepada Reza yang intoleran, apakah saya masih bisa disebut toleran? Jika saya toleran kepada Reza yang intoleran, apakah saya juga tetap bisa disebut toleran? Tentu tidak. Disinilah penyebab terjadinya paradoks toleransi. Toleransi membutuhkan variabel lain agar bisa dikatakan positif ataupun negatif. Sebenarnya manusia sendiri itu adalah memiliki fitrah yaitu toleransi. Toleransi itu bersifat wajib dan mutlak dalam berdakwah. Pada surah Al-Hujurat ayat 13 di situ dijelaskan bahwa kita diciptakan dari golongan-golongan yang berbeda. Jadi, di sini menegaskan bahwa toleransi bersifat mutlak. Prinsip keenam yaitu antara konstanitas dan fleksibilitas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa prinsip keenam ini berhubungan dengan prinsip keempat. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu konstanitas dan fleksibilitas. Nah, konstanitas sendiri adalah sesuatu yang bersifat tetap dan konstan. Contohnya pada aspek-aspek pokok dalam Islam sendiri yang bersifat konstanitas adalah rukun Islam dan juga rukun iman, di mana hal ini tidak akan berubah walaupun adanya perubahan zaman. Sedangkan untuk fleksibilitas adalah aspek-aspek yang bisa berubah sesuai keadaan, waktu, dan juga kondisi. Contohnya seperti hukum dari makan. Hukum dari makan sendiri adalah mubah ya teman-teman. Tetapi jika kita makan hasil curian, itu adalah dia berubah menjadi haram. Sedangkan jika kita dalam kondisi tersesat tanpa makanan, babi pun halal, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Dia berubah sesuai kondisi dan juga waktu. Karena hal ini itu menyebabkan kita dimudahkan dalam agama kita sendiri. Tidak ada yang susah kecuali konstanitas. Konstanitas tentu saja akan bersifat tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi yang sesi saya kali ini adalah tentang upaya mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Nah, konsep upaya rahmatan lil alamin ini
Nah, upaya mewujudkan konsep rahmatan lil alamin ini terdapat dua poin penting. Yang pertama adalah pemantapan pemahaman terhadap ajaran agama. Yang kedua adalah dialog internal antar umat beragama. Kita bahas dari yang nomor pertama, nomor satu dulu. Pemantapan pemahaman terhadap ajaran agama. Ya, yang dimaksud di sini tuh seperti apa sih? Jadi pemahaman tentang agama, khususnya bagi internal, lebih kepada kekurangpahaman akan usul dan furu'. Usul sendiri adalah prinsip-prinsip dasar dari Al-Quran, sedangkan furu' adalah perkara yang sifatnya cabang atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, sampai sekarang ini masih kita dapati perbedaan-perbedaan cara penafsiran Al-Quran dan juga beragamnya mazhab-mazhab. Jadi, dengan pemantapan pemahaman terhadap ajaran agama, kita bisa saling berdiskusi, saling untuk sharing tentang mazhab mazhab yang dianutnya dan akhirnya kita respect satu sama lain. Respect satu sama lain dengan sesama umat Islam itu harus menjadi awal untuk kita lanjut berpengaruh kepada agama lain. Nah, kedua ini nyambung ke yang pertama yaitu dialog internal antar umat beragama. Nah, dialog internal antar umat beragama itu apa sih? Nah, dialog antar umat beragama adalah bukanlah tujuan sebagai alat untuk membanding-bandingkan perbedaan ataupun untuk melakukan penyatuan beberapa agama. Seperti yang kita ketahui, kalau ada diskusi kan kita mencari sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan di sini tuh kesepakatan antara dialog antar umat beragama ini bukan kesepakatan untuk menyatukan dua agama, melainkan yang lainnya. Nah, dialog ini itu diperlukan untuk kita mencari kesepahaman antar pemeluk agama. Seperti contoh, ketika agama A itu didapati kasus tentang pencurian, maka di agama A akan memandang kasus pencurian itu dengan sudut pandangnya sendiri. Sedangkan di Islam juga akan memandang dengan sudut pandang sendiri. Namun kalau kita tarik garis lurus, maka yang ditemui adalah sama-sama menuju kebaikan. Jadi semua agama itu mewujudkan kebaikan, mewujudkan rahmat bagi segala atau seluruh alam. Itu. Nah, untuk slide selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan implementasi rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Dalam Islam, dimensi lingkungan sosial manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang adalah lingkungan keluarga. Karena keluarga adalah cikal bakal lahirnya manusia dan tempat mereka hidup dan beradaptasi pertama kali. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan sesuai fitrahnya atau yang bisa disebut suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan lingkungan keluarga dalam mendidik anak, membangun karakter dan akhlak serta membentuk keberadaan manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Hmm, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.